Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saat ini saya sedang memberi rekoleksi kepada karyawan dan keluarga. Dan memang saya melihat karyawan merasa senang karena ganti suasana dan bisa bersama-sama dengan keluarganya. Yang saya perhatikan adalah anak-anak kecil itu menikmati sekali suasana tempat ini. Lari sana, lari sini, main sama temannya, makan sesuatu, lari kepada mamanya, dan kelihatan sekali bahwa mereka bahagia, hidup, semangat, antusias. Dan saya lihat orang tuanya seringkali long face, tidak reaksi, kadang-kadang nampak berbeban berat dan sebagainya. Lalu saya tanya pada satu kesempatan, saudara-saudari terkasih, menurut saudara semua, anak-anak ini lebih bahagia daripada kita atau kita lebih bahagia dari mereka? Dan mereka langsung menjawab dengan spontan, anak-anak lebih bahagia. Dan memang kelihatan sekali, anak-anak itu tidak terlalu banyak berpikir tentang dirinya sendiri. Dia menikmati apa yang ada. Makanan, tempat, teman, orang tua, dia menikmati semuanya. Sementara orang tua ini tidak begitu mudah menikmati. Banyak berpikir, terutama berpikir tentang diri sendiri. Udaranya panas, nggak seperti dulu. Jalanannya naik turun. AC-nya kurang dingin, ruangannya kecil, macam-macam. Terlalu banyak yang dipikirkan dan menjadi sulit menikmati apa yang ada. Berbeda dengan anak-anak. Dia lupa terhadap dirinya sendiri, lupa terhadap kepentingannya sendiri. Dia menikmati apa yang ada dan kelihatannya semuanya menarik. Maka saya bisa mengerti kenapa Tuhan meminta kita seperti menjadi anak-anak. Karena anak-anak itu bisa menikmati segalanya. Jalanan naik turun malah dia main, perosotan, lari-lari. Makanan dari apa saja dia tidak masalah. Yang penting bersama dengan orang tuanya, dia makan dengan enak. Apakah kita makin tua berarti makin tidak bahagia? Menurut saya jawabannya jelas. Mengapa begitu? Karena terlalu banyak berpikir. Yang kedua, terlalu banyak berpikir tentang diri sendiri. Karena itu Tuhan meminta kita supaya menyangkal diri. Kalau menyangkal diri, tidak berpikir tentang diri sendiri, berpikir tentang orang lain, tentang Tuhan, tentang keadaan, tentang peristiwa, tanpa memikirkan diri sendiri, malah bahagia. Bonus memikirkan orang lain, memikirkan Tuhan, itu kebahagiaan dan kedamaian. Tapi kalau mikir tentang diri sendiri, yang ada adalah kegelisahan, kekurangan, ketidakbahagiaan. Maka sedikit berpikir lebih baik. Semakin sederhana dalam hidup ini, semakin simpel, semakin damai. Tetapi semakin banyak berpikir, semakin lelah kita. Karena berpikir itu menghabiskan energi. Dan banyak hal yang tidak perlu kita pikirkan. Memikirkan masa depan, khawatir tentang masa depan. Lah itu kan tidak jelas. Siapa yang bisa tahu tentang masa depan? Nggak ada yang tahu. Ngapain dipikirin? Membuat kita lelah. Anak-anak selalu menikmati saat ini. Apa yang ada, itu yang dia nikmati. Ada yang bisa dimainin, ya main. Jalan naik turun perosotan. Ada air, main air. Ada makanan, dimakan. Lari sana, lari sini. Hidup pada saat ini sepenuhnya. Tidak banyak mikir.
Tuhan meminta kita untuk hidup, bukan untuk mikir. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup dalam kepenuhannya. Kok malah mikir? Karena itu kita belajar untuk hidup seperti anak kecil. Anak kecil itu percaya bahwa dia aman. Saat ini tuh dia aman. Saat nanti dia juga aman karena ada orang tuanya. Kalau kita juga berpikir bahwa ada Allah, kita di dalam Tuhan, ya aman. Nanti bagaimana? Ya aman. Karena sekarang atau nanti kita ada di dalam Tuhan, di tangan Tuhan. Apa yang kurang? Hidup sepenuhnya, menikmati apa yang ada, mensyukurinya, dan melakukan yang terbaik. Anda dan saya sekarang ini adalah di tempat yang terbaik yang sudah disiapkan Tuhan selama ini. Tidak ada yang kurang. Seluruh peristiwa menuntun kita pada saat ini. Pada saat inilah Anda di tempat yang terbaik. Kalau Anda ingin ke tempat lain itu ilusi. Tidak ada itu Anda di sana. Anda itu ada di sini sekarang ini bersama Tuhan. Dan kalau kita percaya bahwa hidup kita itu dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Tuhan, ya di mana Anda berdiri itulah tempat yang suci. Anda tinggal menyadarinya bahwa Anda bersama dengan Tuhan dan Tuhan punya rencana. Mengapa saya ada di sini sekarang ini, saat ini? Ada rencana besar. Kalau bukan untuk Anda, untuk yang lain. Maka mari kita mensyukurinya dan kemudian menerima dan sadar akan peran Tuhan membimbing kita sampai pada saat ini. Dan kita bisa memberi yang terbaik. Dan itulah sumbangan terbesar yang dikehendaki Tuhan. Anda memberikan diri yang terbaik di saat ini dimanapun Anda berada. Karena seluruh peristiwa menuntun Anda pada saat ini. Dan disitulah rahasia rencana Tuhan untuk membuat kehidupan ini menjadi utuh dan penuh. Maka saudara-saudari terkasih, yang paling penting adalah sadar bahwa Anda dikasihi Tuhan dan percaya bahwa Anda hidup di tangan Tuhan. Maka tidak usah khawatir akan banyak hal. Cukup bersyukur dan memberi yang terbaik yang Anda bisa. Dan itu yang paling dibutuhkan oleh dunia ini. Anda begitu dikasihi oleh Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan untuk membawa kehidupan lebih baik di mana Anda berada. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.